Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Dr. Andes Toto Briono Bali, guru SMA Negeri 11 Yogyakarta. Hari ini saya akan menjelaskan untuk para siswa kelas 12 IPA SMA ya, untuk judul listrik DC atau listrik direct current, listrik arus searah ya, direct current, arus searah. Kita tahu bahwa urusan listrik ya itu sangat penting artinya bagi kehidupan kita, karena listrik ini sangat berkaitan erat kaitannya dengan kehidupan kita ya. Semua peralatan, semua kehidupan kita banyak terkait dengan listrik ya. Untuk listrik DC, sumber yang dipakai ini aki ya. Ini saya bawa aki motor, kemudian baterai ya, beraneka macam baterai ya yang ada di pasaran. Kemudian juga bisa power bank ya, sumbernya ini power bank DC. Kemudian juga kita bisa menggunakan ini power supply ya, power supply yang kita setting untuk DC ya. Jadi itu sumber listrik DC yang kita pakai sehari-hari. Nah, adapun pembelajaran ini untuk kelas 12 ini kompetensi dasar yang harus dikuasai anak itu adalah siswa mampu menganalisis ya, konsep dari listrik DC ya, kemudian juga aplikasinya dalam peralatan sehari-hari di rumah, kemudian juga di aspek keselamatan. Juga nantinya siswa juga dapat melakukan percobaan prinsip kerja listrik DC. Itu yang akan kita capai pembelajaran hari ini. Nah, untuk sesi ini saya akan menjelaskan listrik DC secara dasar dulu ya. Jadi untuk pertemuan yang pertama, Ananda, tadi di awal sudah saya katakan bahwa listrik itu memegang peranan penting, dan sumber-sumbernya yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari tentang listrik DC itu ini ada akumulator, aki ya. Kemudian kita bawa setiap hari saku ya, handphone kita ini juga menggunakan listrik DC. Kemudian ada baterai ya, bermacam-macam ya, bentuknya bermacam-macam, fungsinya bermacam-macam. Baterai ini listrik DC. Kemudian juga ini power supply untuk listrik DC. Oke. Untuk rangkaian sederhana listrik DC ya, ini kita hubungkan ya, kutub positif baterai, kutub positif power supply, dan ini kutub negatif ya. Kutub positif ini kita hubungkan dengan kabel ya, kemudian ke sebuah hambatan yang digunakan di sini menggunakan lampu, tapi bisa juga kita menggunakan ini hambatan yang resisten box ya. Ini bisa kita pakai di hambatan untuk mengganti lampu ini. Kita juga bisa pakai hambatan ini ya, hambatan box ya, resisten ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat-alat elektronika, misalnya di hambatan ini bisa kita letakkan radio dan seterusnya. Nah, oke. Kita di dasar ini kita menggunakan lampu yang mudah terdeteksi. Ini R, lampu ini R. Jadi ini kabel penghubung ketemu lampu R, kemudian lampu ini dari kutub positif
kita hubungkan ke kutub negatif ya. Kemudian untuk memutus arus kita gunakan saklar. Ini adalah saklar untuk memutus arus listrik ya. Nih, rangkaian ini masih terbuka karena saklarnya belum saya tutup ya. Apabila saklar ini saya tutup ya, nah ini rangkaian ini jadi tertutup dan lampunya menyala. Ini rangkaian tertutup ya. Jadi lampu ini adalah hambatan yang bisa menyala ya. Jadi rangkaian ini sudah berputar ya dari kutub positif menuju kutub negatif ya. Nah, inilah yang kemudian disebut listrik DC ya, direct current. Listrik yang polaritas sumbernya tetap, yang plus ya, kemudian ke min ya, polaritasnya positif dan negatif. Itu polaritas sumbernya tetap. Dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Nah, inilah prinsip kerja listrik DC, direct current ya. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk pembelajaran yang pertama ini ya, dasar-dasar listrik DC. Nah, tentu listrik ini tentu akan kita pelajari lebih jauh. Demikian untuk pertemuan sesi pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.